Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haryani Febrianti. Saya dari kelas 05 TPLE 021. Di sini saya ingin menjelaskan beberapa materi dan kesimpulan yang sudah saya buat dari beberapa pertemuan yang ada di mata kuliah teori bahasa dan automata. Berikut beberapa materi yang sudah saya simpulkan. Berikut dari materi pertemuan 1 yang sudah saya simpulkan, yaitu teori bahasa, membicarakan bahasa formal atau formal language, terutama untuk kepentingan perancangan kompilator dan pemroses naskah. Dan automata sendiri adalah mesin abstrak yang dapat mengenali, menerima atau membangkitkan sebuah kalimat dan bahasa tertentu. Dan di pertemuan 2 ini kita lanjut ke pertemuan 4. Di sini ada materi finite state automata atau automata berhingga. Finite state automata atau FSA merupakan model matematika yang dapat menerima input yang bahkan mengeluarkan output, memiliki state yang berhingga banyaknya dan dapat berpindah dari satu state ke state lain berdasarkan input dan fungsi transisi, tidak memiliki tempat penyimpanan atau memori, hanya bisa mengingat state terkini. Mekanisme kerjanya dapat diaplikasikan pada elevator, text editor, analisa, leksikal, pencek parity, dan lain sebagainya. Kita lanjut ke pertemuan 5. Di sini ada materi automata hingga deterministic atau deterministic finite state automata atau DFA. DFA atau deterministic finite automata merupakan teori komputasi dan cabang dari ilmu komputer teoritis atau mesin keadaan terbatas yang menerima atau menolak string dari simbol yang hanya menghasilkan perhitungan unik dari automata untuk setiap string yang dimasukkan. Hal pertama yang perlu dipahami dalam DFA adalah bagaimana suatu DFA menentukan menerima atau tidak dari sebuah simbol input. Kita lanjut ke pertemuan 7. Di sini ada materi dan kesimpulan dari ekuivalensi NFA ke DFA. Dari sebuah mesin non-deterministic finite automata atau NFA dibuat mesin deterministic finite automata atau DFA yang ekuivalen. Nah, ekuivalen di sini maksudnya itu menerima bahasa yang sama meskipun yang satunya tuh dari NFA atau DFA. Jadi ada banyak bahasa yang apabila digunakan akan membuat NFA lebih mudah dibangun dibandingkan jika dibangun menggunakan DFA. Satu bahasa yang dibangun menggunakan NFA ternyata tidak lebih powerful dibandingkan dengan ketika dibangun menggunakan DFA. Setiap bahasa yang dapat dideskripsikan oleh suatu NFA ternyata dapat pula mendeskripsikan oleh suatu DFA. Bukti bahwa DFA dapat melakukan apa saja yang dapat dilakukan NFA melibatkan suatu konstruksi yang disebut dengan subset construction. Subset construction ini adalah prosedur untuk mentransformasikan suatu NFA menjadi DFA. Jadi segitu aja kesimpulan dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata atau kesimpulan yang kurang tepat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.